siklus air atau siklus hidrologi. Tapi sebelum itu, Quincy akan menjelaskan tentang air itu sendiri. Air adalah sumber daya alam yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia membutuhkan air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti minum dan membersihkan diri. Hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Sedangkan tumbuhan membutuhkan air untuk menjadi bahan utama fotosintesis. Selanjutnya, Quincy akan menjelaskan tentang siklus air. Air di permukaan bumi baik dari danau, sungai, maupun air laut akan menguap karena panasnya sinar matahari. Proses itulah yang disebut dengan proses evaporasi. Saya ulang ya teman-teman. Proses evaporasi adalah air di permukaan bumi baik dari danau, sungai, maupun laut akan menguap karena panasnya sinar matahari. Selanjutnya, uap air melayang-layang di udara. Proses itulah yang disebut dengan proses presipitasi. Saya ulang ya teman-teman. Presipitasi adalah uap air yang melayang-layang di udara. Selanjutnya, uap air yang melayang-layang di udara lalu berkumpul dan membentuk menjadi awan. Karena terkena suhu dingin, awan akan menjadi lebih berat dan lebih padat. Proses itulah yang disebut dengan proses kondensasi. Saya ulang ya teman-teman. Proses kondensasi adalah uap air yang melayang-layang di udara lalu berkumpul dan membentuk menjadi awan. Karena terkena suhu dingin, awan akan menjadi lebih berat dan lebih padat. Selanjutnya, sekumpulan awan yang berat dan padat akan terjatuh di permukaan bumi. Apabila terjatuh di daerah yang beriklim dingin, maka akan menjadi butiran-butiran es atau butiran-butiran salju. Itulah yang disebut dengan proses transpirasi. Saya ulang ya teman-teman. Proses transpirasi adalah sekumpulan awan yang berat dan padat yang terjatuh ke permukaan bumi jika di daerah yang beriklim dingin akan menjadi butiran-butiran es atau butiran-butiran salju. Apabila sekumpulan awan yang berat dan padat terjatuh di daerah yang beriklim tropis, maka akan menjadi air hujan. Selanjutnya, air hujan akan jatuh di permukaan bumi dan akan diserap oleh tanah. Proses itulah yang disebut dengan proses infiltrasi. Saya ulang ya teman-teman. Proses infiltrasi adalah air hujan yang jatuh ke permukaan bumi dan diserap oleh tanah. Jadi itulah siklus air. Dan kesimpulannya adalah kita sebagai makhluk hidup atau sebagai manusia harus menjaga dan merawat kelestarian alam agar kelestarian alam tetap terjaga dengan cara tidak menebang pohon sembarangan, tidak membakar hutan sembarangan, dan menjaga kebersihan di daerah lingkungan kita agar peristiwa seperti siklus air ini akan berjalan secara semestinya. Demikian presentasi dari Quincy, semoga bermanfaat. Maaf kalau ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya anak-anak? Ayo, boleh bertanya kepada Quincy. Ada yang masih belum mengerti? Diulangi lagi nanti sama Quincy. Ada? Sudah mengerti semua? Sudah mengerti? Baik, terima kasih Quincy. Kita berikan tepuk tangan untuk Quincy.